Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, karuniakanlah kami pengertian dan tuntunan Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan, supaya hati kami boleh semakin dilembutkan dan diubahkan oleh Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam firman-Mu. Bapa, bimbinglah kami dalam pembacaan dan perenungan pada saat ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, bacaan dan perenungan kita diambil dari teks Kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Keseluruhan pasal 1 Kitab Mazmur. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, setiap orang memiliki sudut pandang dalam melihat dunia. Kita memiliki pola, memiliki jaringan, memiliki sejarah pengalaman untuk menilai realita yang kita lihat, yang kita jumpai. Dalam ilmu filosofi, hal ini disebut sebagai worldview, atau pandangan yang menyeluruh tentang dunia atau tentang kehidupan, yaitu sebuah cara untuk menilai atau memeriksa dunia yang kita tinggali dan yang kita jalani ini. Jadi worldview itu adalah cara kita menilai dunia yang sedang kita jalani dan kita lihat. Dan masing-masing orang punya worldview-nya masing-masing. Bagi sebagian orang, bagi para filsuf, bagi para teolog, struktur pandangan terhadap dunia yang menyeluruh ini, struktur worldview-nya telah diperiksa, telah dianalisis, telah dievaluasi. Sebagian telah disingkirkan dan sebagian telah ditambahkan dalam worldview-nya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bagi kebanyakan orang, atau mungkin kita pun masih menjalani hidup tanpa memberikan waktu untuk memeriksanya, untuk melihat dunia ini dari jauh dan memeriksanya. Apa yang sedang terjadi? Apa sih yang sedang aku lakukan dalam dunia ini? Menurut Sokrates, seorang filsuf, hal seperti tadi, yaitu tidak memiliki waktu untuk berpikir, merenungkan tentang dunia ini, tentang hidup yang kita jalani, disebut sebagai hidup yang tidak diperiksa atau unexamined life, hidup yang tidak diperiksa, yaitu orang-orang yang merespon dunia dan apa yang diberikannya begitu saja, tidak diperiksa sama sekali. Contoh, di tempat kerjaku, orang-orang dengan biasanya
dengan terang-terangan menerima uang di bawah meja untuk melewati prosedur-prosedur yang ada. Dan karena itu aku pun boleh melakukannya, karena semua orang pun begitu. Hidup yang tidak diperiksa. Contoh lain, di gerejaku, arti bergereja hanyalah ibadah minggu, hanyalah kebaktian-kebaktian. Oleh karena itu tidak ada lagi yang perlu diperbaharui, tidak ada lagi yang perlu ditambahkan di dalam gereja ini. Itulah hidup yang tidak diperiksa, dan mereka merasa oke dengan itu semua. Karena itulah yang diberikan dunia, ya sudah, jalani saja. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk memiliki cara pikir Kristus, untuk mencari dan memahami dunia dari sudut pandang kekekalan, dari sudut pandang Alkitab, dari sudut pandang teladan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kita harus melihat dunia dan kehidupan ini sebagaimana yang Tuhan inginkan agar kita melihatnya. Apakah ada yang salah? Apakah ini sudah benar? Sehingga hal-hal yang kita setujui adalah juga hal-hal yang Tuhan setujui, dan hal-hal yang kita tolak adalah juga hal-hal yang Tuhan tolak. Bapak Ibu Saudara-saudari, bacaan kita dari Mazmur 1 ini mau mengajarkan kita untuk memiliki worldview, pandangan dunia secara menyeluruh dari perspektif kekekalan tersebut, dari perspektif bagaimana Allah menginginkan anak-anaknya untuk melihat dunia ini. Ia mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bapak Ibu Saudara-saudari, dari sudut pandang kekekalan, dari sudut pandang Alkitab, orang yang menyukai firman Tuhan, yang merenungkannya terus-menerus, memikirkannya terus-menerus, dan yang membangun hidupnya sesuai dengan firman Tuhan tersebut, merekalah orang-orang yang diberkati Allah, dan merekalah orang-orang yang harusnya bersukacita. Mereka bersukacita karena mereka berusaha untuk menaati dan melakukan kehendak Allah. Mereka pun bersukacita karena hati mereka selalu diingatkan, ini loh yang benar sesuai Alkitab. Meskipun Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tahu bahwa firman Allah sungguh berlawanan dengan pikiran kita yang lama, yang masih penuh dengan kedagingan, yang kadang membuat kita berpikir, kok gini sih Tuhan, kok berat sekali jalan yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan perintahkan kepadaku. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, yakinlah kita bisa berbahagia memilih jalan yang awalnya kelihatan bertolak belakang dengan pikiran kita yang dahulu, pikiran kemanusiaan kita. Tapi kita bisa berbahagia karena kita melakukan kehendak Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara-saudari, pemazmur mengatakan, setiap orang yang suka akan firman Tuhan, yang merenungkannya terus-menerus, yang membandingkan hidupnya dengan apa yang firman Tuhan katakan, dan membangun hidupnya di dalam firman Tuhan, ia ibarat pohon yang ditanam di tepi aliran air. Air
sering melambangkan sebagai Roh Kudus. Oleh karena itu arti dari ia ibarat pohon yang ditanam di tepi aliran air adalah hidup mereka yang menyukai Taurat, merenungkan siang dan malam dan membangun hidupnya di dalam firman Tuhan. Hidup mereka akan menerima sumber hidup yang tidak habis-habisnya dari Roh Kudus. Juga mereka akan menikmati hasilnya sesuai pada musimnya atau sesuai waktu yang sempurna yang telah ditetapkan Tuhan. Dan apa saja yang mereka perbuat berhasil. Itulah bagian bagi orang-orang yang menyukai merenungkan dan membangun hidupnya di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, perlu dicatat di sini, apa saja yang diperbuatnya berhasil bukan berarti bahwa segala usaha kita, segala rencana kita tidak akan pernah gagal. Bisa saja kita mengalami kegagalan, tetapi arti dalam segala sesuatu yang diperbuatnya berhasil adalah kita akan dapat mengetahui kehendak Allah. Dan kita juga akan mendapati berkat-berkat Allah dalam segala sesuatu. Jadi meski usaha atau rencana kita mungkin gagal, tetapi kita bisa melihat bahwa ada kehendak Allah di dalam rencana kita yang tidak berlangsung seperti yang kita harapkan. Bahwa kita akan melihat adanya berkat Allah di dalam rencana kita yang gagal tersebut. Jadi ini tetap bisa dikatakan berhasil, karena kita akan selalu melihat kehendak Allah sedang dilaksanakan. Seperti doa kita, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan juga kita akan melihat bahwa ada berkat sekalipun di dalam situasi yang tidak kita harapkan sesuai dengan rencana kita atau pikiran kita, tapi kita bisa melihat ada berkat Allah di situ. Bapak Ibu saudara-saudari, ada sebuah kisah nyata yang sungguh mengagumkan, yaitu tentang dua saudari kita, saudari Kristen kita bernama Maryam dan juga Marsiah, yang berasal dari Iran, sebuah negara Muslim. Bapak Ibu saudara-saudari, mereka berdua ini bukan bersaudara tapi teman, nanti teman dalam satu perjuangan di dalam Kristus. Mereka berdua terlahir dari keluarga Muslim. Kemudian para ragu-ragu percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Singkat cerita, kedua orang ini baru bertemu kemudian di kursus teologi di Turki. Mungkin di Iran tidak ada kursus teologi yang demikian. Jadi mereka kursus teologi di Turki. Kemudian mereka punya kerinduan, yaitu untuk kembali ke negara mereka, untuk membangun negara mereka, sekaligus juga untuk membagikan Injil Tuhan Yesus Kristus. Meskipun Bapak Ibu saudara-saudari, mereka tidak tahu apa yang nantinya akan mereka lakukan. Pokoknya mereka memutuskan untuk pulang ke Iran. Dan juga meskipun mereka tahu ketika mereka akan memutuskan untuk mengerjakan misi atau panggilan mereka, panggilan iman mereka, ada banyak tantangan yang akan dihadapi selain Iran, di mana kekristenan sangat dibatasi, dan juga mereka adalah perempuan, dan perempuan di Iran sungguh sangat dibatasi geraknya. Tapi mereka pulang, dan selama 4 bulan mereka belum tahu sampai pada bulan yang keempat itu. Jadi selama beberapa bulan mereka berdoa terus supaya Tuhan membuka cara bagi mereka, bagaimana kami bisa mengerjakan panggilan kami, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Sampai mereka kemudian mendapat jawaban Tuhan dari Alkitab, yaitu mereka akan membagikan Alkitab di
Iran. Karena menurut jawaban yang mereka dapat dari Tuhan, Tuhan mengatakan kepada mereka, tanda kutip, bahwa Iran ini adalah negeri yang luas tetapi tidak ada bibit Injil di dalamnya. Jadi bagaimana memulainya? Mereka berpikir berarti jawabannya adalah kita harus membagikan Alkitab. Karena di Iran itu Bapak Ibu, meskipun ada Alkitab dalam perpustakaan di tempat-tempat lain, tapi rupanya itu adalah Alkitab yang sudah berbeda versi, yang adalah Injil Barnabas. Dalam Injil Barnabas itu Yesus hanyalah seorang nabi, dan setelah Yesus masih ada nabi yang lain. Oleh karena itu mereka memiliki kerinduan untuk mendatangkan Alkitab dan membagikannya di Iran. Dan kemudian mereka menelpon pendeta mereka yang dulu tempat kursus mereka, dan meminta supaya dikirimkan Alkitab dalam jumlah yang besar. Dan Bapak Ibu, untuk memasukkan Alkitab itu pun mereka mesti menunggu agar bisa dikirimkan dengan cara yang tanpa diketahui otoritas di Iran. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari, singkat cerita, mereka hanya dua gadis dengan tas ransel. Mereka berkeliling. Mereka mulainya di Teheran, di ibu kota Iran. Mereka berkeliling dan memasukkan Alkitab Perjanjian Baru yang tipis itu, hanya Perjanjian Baru, dimasukkan ke kotak-kotak pos, baik di apartemen, baik di rumah-rumah. Dan Bapak Ibu, singkat cerita, puji Tuhan, dalam 3 tahun mereka telah menyebarkan 20.000 kitab Perjanjian Baru di Iran. Tidak berhenti sampai di situ. Setelah 3 tahun mereka melakukan itu, mereka juga mengadakan ibadah di rumah bagi para prostitusi, para pelaku prostitusi, dan juga bagi para pecandu narkoba. Itulah pelayanan yang mereka lakukan. Tapi seiring dengan pelayanan mereka semakin gencar melakukannya. Jadi di mana-mana mereka bertemu orang, kalau kesempatannya baik, mereka akan bercerita tentang Tuhan Yesus. Mereka semakin terbuka. Dan biasanya ketika mereka cerita, mereka akan memberikan hadiah kepada yang sudah mereka ceritakan, yaitu sebuah Alkitab. Singkat cerita, ada tetangga yang melaporkan kegiatan tersebut karena tidak boleh orang mempromosikan agama selain agama Islam di Iran. Oleh karena itu, ditangkaplah mereka berdua. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, mereka ditangkap, dimasukkan ke dalam sel yang gelap, yang jorok, yang bau, dan mereka diinterogasi secara fisik, secara brutal. Kesaksian mereka mengatakan mereka saking brutalnya, mereka memang tidak bilang diapain, tapi mereka mengatakan mereka hanya bisa terbaring dan bergandengan tangan di sel yang gelap dan jorok itu. Mereka pun mau berdoa, mau berbicara pun terlalu kering mulutnya, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kesaksian mereka mengatakan, kami tidak bisa membayangkan 1 hari lagi berada di sini. Saking ngerinya apa yang mereka alami sewaktu interogasi itu. Tapi Bapak Ibu, dan inilah yang mau kita perhatikan, salah satunya dari kisah ini, ketika mereka tidak hanya bisa bergandengan tangan, dan mereka mengatakan bahkan untuk meminta kekuatan pun kami tidak tahu mau berdoa apa. Saking ngerinya, saking syoknya keadaan mereka itu. Mereka tidak tahu harus berdoa minta apa sama Tuhan. Dan mereka tidak bisa ngomong, tapi mereka hanya saling menguatkan dengan berpegangan tangan. Mungkin mereka bisa saling mengerti. Tapi yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudari, mereka mengatakan ketika kami tidak bisa berdoa, tidak bisa ngomong, dan tidak bisa membayangkan 1 hari lagi kami di sini akan bagaimana, seperti tidak ada harapan. Mereka mengatakan kami kemudian berdoa di dalam bahasa lidah atau bahasa roh. Kami memang punya kerinduan, tapi kami tidak bisa berkata apa-apa. Tapi inilah yang terjadi, mereka seakan mereka dipenuhi oleh kuasa roh dan mereka berdoa dengan bahasa roh
tahu bahasa lidah, dan mereka merasa dikuatkan ketika mereka berpikir tadinya tidak ada harapan, satu hari lagi tak mungkin aku kuat menjalani ini. Intinya seperti itulah, mereka merasa dikuatkan. Singkat cerita, mereka pindah ke rumah tahanan yang lain, dan setelah dari 14 hari di rumah tahanan yang lain, mereka dipindahkan masuk ke lapas. Dan Bapak Ibu, singkat cerita, di lapas itu setelah 14 hari, dalam 14 hari itu, selama itu mereka berdoa hanya minta supaya mereka dapat segera dibebaskan. Itulah doa mereka kepada Tuhan. Tapi setelah 14 hari, ketika mereka melihat, setelah di penjara, namanya Evan Prison, mereka melihat bahwa di situ banyak perempuan pelaku prostitusi, kemudian banyak pecandu narkoba, banyak anak-anak kecil yang mamanya pelaku prostitusi, anak-anaknya pun dimasukkan di situ. Mereka mendapat pencerahan dari Tuhan, dan doa mereka kini bukan lagi supaya aku bisa dilepaskan, tapi mereka mulai berdoa bagi orang-orang yang juga berada di penjara tersebut. Dan Bapak Ibu, ini singkat ceritanya saja. Mereka kemudian menolong orang-orang di penjara itu, meskipun mereka waktu awal masuk, karena mereka percaya menjadi seorang Kristen, mereka itu dianggap seorang kafir, seorang yang kotor. Di orang-orang itu awalnya mereka pun mendapat hal yang tidak baik, tatapan sinis, baru pertanyaan-pertanyaan yang sinis. Tapi karena kesetiaan mereka berdoa, kemudian berbuat baik, salah satu caranya adalah ketika tahanan lain tidak punya uang sama sekali untuk membeli makanan, mereka kemudian membelikan mereka makanan. Kemudian mereka, maksudnya orang-orang melihat bahwa kok mereka ini seperti tidak merasa, tidak ada pengharapan ya. Jadi ada sebagian orang yang berbicara kepada mereka, minta doa, dan puji Tuhan, maksudnya Tuhan mengabulkan doa yang diminta oleh rekan-rekan satu penjara itu, sehingga semakin banyak orang percaya. Kami berdoa selama ini, kami berdoa terus tapi tidak mendapat jawaban, tapi kalau kamu berdoa langsung dijawab Tuhan. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam penjara itu mereka kemudian dengan terang, dengan jelas bisa dilihat orang, mereka berdua adalah orang Kristen, dan mereka dengan jelas juga dapat menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Singkat cerita, 70-an orang menjadi percaya di dalam penjara itu. Kemudian bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika sipir penjara yang sangat membenci mereka kemudian bertanya, aku dengar kamu menceritakan tentang Tuhan Yesus di sini. Baru mereka menjawab, dan mereka tidak lagi merasa takut, karena demikianlah jawaban mereka. Maksudnya, iya, itu karena kamu menempatkan kami di sini, sehingga ketika kami masuk sini orang-orang bertanya, kenapa kamu bisa masuk ke sini? Dan itulah sebabnya kami menceritakan Tuhan Yesus, karena di sini, karena hal itulah yang menyebabkan kami masuk di sini. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu, yang membuat para sipir kemudian tidak bisa berbuat apa-apa terkait yang terjadi di penjara adalah setiap hari, ini keterangan dari para sipir kepada mereka, bahwa setiap hari ada belasan surat, ada 15 surat yang masuk untuk Maryam dan juga Marsiah tersebut. Dan kata sipirnya itu, karena mereka tidak dikasih untuk melihat surat-surat itu. Surat-surat itu bahkan dari banyak negara dan surat-surat resmi, bahkan sampai dari Vatikan pun menyurati mereka supaya mereka dibebaskan. Jadi Bapak Ibu, karena Iran mau menjaga nama baik bahwa di negara mereka ada kebebasan beragama, maka setelah 9 bulan dilepaskanlah Maryam dan Marsiah. Apa yang mau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari? Yaitu Maryam dan Marsiah memiliki usaha, telah berusaha, memiliki rencana yang baik,
memilih dan juga telah berusaha sebaiknya. Tapi kemudian mereka ditangkap. Membayangkan sehari pun mereka untuk melanjutkan hari esok, mereka sudah tidak bisa membayangkannya, saking ngerinya apa yang mereka dapati ketika mereka ditahan tersebut. Mungkin mereka merasa gagal pada saat itu, satu hari pun tidak terbayangkan untuk membayangkan hari esok. Tetapi Bapak Ibu, apa yang tidak dapat mereka bayangkan ketika harapan seakan-akan sirna, tapi Tuhan turut bekerja. Maksudnya inilah yang mau saya katakan. Dulu mereka, ini bukan saya yang katakan, maksudnya mereka pun telah menyaksikannya. Dulu mereka secara rahasia memberitakan Injil, tetapi di penjara itu mereka secara terbuka. Dan bukan hanya itu, kesaksian itu, surat-surat yang masuk, dukungan-dukungan yang membuat sipirnya pun menjadi penasaran tentang Yesus. Juga para hakim pun membaca surat-surat itu, semakin membuat apa yang mereka rencanakan, yaitu untuk menyaksikan Yesus Kristus, semakin terwujud. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mungkin kita pun demikian, kita memiliki rencana. Ya Tuhan, berkatilah saya supaya pekerjaan saya semakin baik, supaya saya bisa menopang keluargaku, bisa menyenangkan orang tuaku, menyenangkan adik-adikku, supaya aku bisa memberikan persembahan ke gereja. Tapi Bapak Ibu, nyatanya apa yang kita rencanakan itu ataupun apa yang kita usahakan tidak seperti yang kita harapkan, atau mungkin kita tidak mengalami perkembangan. Tapi percayalah bahwa apapun yang diperbuatnya pasti berhasil. Itu pasti akan digenapi Tuhan. Berhasil dalam artian bahwa hal itu akan mendekatkan mereka kepada Allah. Berhasil dalam artian bahwa hal yang tidak sesuai rencana ataupun kegagalan, ataupun apa yang kita anggap kegagalan itu justru akan semakin mendewasakan iman kita. Keberhasilan dalam artian hal kegagalan itu dapat memurnikan jiwa kita. Itulah arti dari apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita bisa melihat kehendak Tuhan tetap dan terus dan sedang digenapi, dan kita bisa melihat berkatnya pun ada, sekalipun di tengah tidak ada harapan, di tengah yang kita anggap rencana kita gagal, tapi kita tahu ada berkat Tuhan di situ. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dua hal yang mau kita catat. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu artinya dalam keadaan baik atau buruk, dalam keadaan sehat ataupun sakit, dalam berhasil di tengah rencana kita ataupun gagal di tengah rencana kita, rencana menurut pikiran kita. Tapi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan catatan yang kedua dari Roma 8:29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Inilah kebaikan atau keberhasilan yang menjadi tujuan kita. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, yaitu salah satunya adalah bagi orang-orang yang menyukai firman-Nya, yang hidup seturut dengan firman-Nya,
akan berhasil menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bapak Ibu saudara-saudari, untuk apa kita memiliki duit yang banyak, memiliki gedung yang banyak, memiliki jabatan yang tinggi, tetapi kita tidak menjadi apa yang Tuhan panggil, apa yang menurut Alkitab adalah sebuah keberhasilan, yaitu menjadi semakin serupa dengan gambaran anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Untuk apa itu semua? Dan tadi di Mazmur dikatakan, orang yang tidak menyerupai Kristus, yaitu orang fasik, tidak akan tahan dalam penghakiman Tuhan. Jadi keberhasilan kita adalah kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita akan siap dalam menghampiri tahta penghakiman Tuhan nantinya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, jikalau orang-orang fasik, orang-orang yang masih berkompromi dengan dosa, yang masih memakai cara hidup dunia ini, kelihatan sukses, sejahtera, besar secara duniawi, tapi kita tidak cemburu, tidak merasa menjadi korban kehidupan karena aku tidak sesukses mereka, aku tidak sesejahtera mereka. Kita juga tidak dengki dengan orang-orang yang demikian, dan kita juga tidak mengikuti cara mereka. Kita tidak mengikuti nasihat dan gaya hidup mereka. Karena orang-orang yang demikian, orang-orang yang masih melakukan dosa adalah seperti sekam yang ditiup angin. Hidup mereka, idealisme mereka, prinsip mereka tidak berbobot, tidak tahan uji, dan akan membuat mereka diombang-ambingkan seperti angin oleh kuasa yang tidak mereka ketahui. Karena apa yang mau kita kejar bukanlah seperti apa yang mau mereka kejar. Karena yang mau kita kejar adalah menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Akan tetapi kita orang-orang yang suka dan merenungkan firman Tuhan, yang membangun hidup kita sesuai dengan firman tersebut, akan terus bertumbuh rohani, terus bertumbuh kuat dan bertambah dalam sukacita. Sebab siapakah yang akan menghancurkan orang-orang pilihan Tuhan, jikalau Tuhan sendiri berada di pihak mereka? Bapak Ibu saudara-saudari, terakhir Mazmur ini sekaligus mengingatkan kita akan kebutuhan kita merenungkan firman Tuhan. Kita benar-benar butuh hikmat, butuh tuntunan Tuhan, butuh penghiburan dari Tuhan, dan itu hanya kita dapat di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu kita rindu, seperti kata pemazmur, seperti rusa rindu sungaimu, demikianlah aku rindu akan Engkau ya Tuhan. Aku suka Taurat-Tauratmu. Tauratmu menyegarkan jiwaku, memberi penghiburan, memberi kekuatan, memberi jawaban. Dikala aku punya masalah, dikala aku takut, dikala aku bingung memilih jalan yang mana, kemana kita mencari, kemana kita mendapat penghiburan, kita mendapatkannya dalam firman Tuhan. Kita rindu firman Tuhan dan kita butuh firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, oleh karena itu kita diingatkan agar semakin rindulah bersaat teduh. Mungkin di awal rasanya berat, tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, kita harus melakukannya. Mulailah, paksalah diri kita untuk memeriksa hidup berdasar firman Tuhan. Ketika kita memiliki masalah, carilah jawaban di dalam doa dan membaca firman Tuhan. Kita terus berdoa. Kapan kita tahu jawaban Tuhan? Kita tahu jawabannya dari firman Tuhan. Ketika kita memiliki waktu senggang,
Jadikanlah pembacaan Alkitab, pendengaran renungan rohani menjadi salah satu opsi dari kegiatan waktu senggang kita, supaya kita tidak menjadi lemah dan supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Ada banyak opsi kita di dunia ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bisa nonton film, bisa pergi berjalan-jalan, tapi apakah itu akan menguatkan kita di tengah dunia yang serba berat ini? Di tengah dunia yang sungguh-sungguh kehadiran kuasa jahat sungguh nyata, itu tidak akan menguatkan kita. Jadi mari kita juga sekarang memulai punya pikiran bahwa membaca Alkitab, mendengar renungan tentang firman Tuhan, tentang pengajaran-pengajaran teologi menjadi salah satu kegiatan kita. Kita bisa mengurangi waktu kita jalan-jalan, bisa mengurangi waktu kita nonton film. Mungkin sering kita kan, Bapak Ibu Saudara-saudari, merasa bingung mau ngapain. Nonton sudah, dan seperti masih ada yang kosong. Pakailah itu untuk membaca firman Tuhan. Dan sekarang sudah banyak metodenya, kita bisa tinggal dengar saja sambil tiduran, dan bisa sambil menonton. Ada banyak. Jadikanlah hal-hal tersebut menjadi kegiatan kita untuk semakin mendalami firman Tuhan. Karena dari situlah kita mendapat pengajaran, penghiburan, dan kekuatan. Bapak Ibu Saudara-saudari, berbahagialah kita jikalau kita semakin menyukai firman Tuhan. Dan berbahagialah kita karena pada saat ini kita diingatkan untuk kembali melihat dunia dengan perspektif yang benar. Amin. Tuhan memberkati.